A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sidang wirid yang berbahagia, kata-kata penghormatan kita serahkan kepada pembicara yang terdahulu. Kita lanjut saja puji dan syukur, mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai malam kini kita masih diberi kemampuan oleh Allah, diberi nikmat, diberi iman, diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wirid rutin kita di mushola yang kita sama-sama kita cintai kok. Kalau hendaklah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin kita sampai ke mushola kita. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa mengikuti pengajian yang akan kita laksanakan malam kini. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mudah-mudahan nanti ilmu yang akan Engkau bicarakan melalui mulut Ambo karena Engkau bisa menjadi bermanfaat bagi saudara-saudara kami. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akui sebagai nabi kita, yang kita akui sebagai rasul kita, yang kita harapkan nanti syafaat daripada beliau. Mudah-mudahan karena kita terus melanjutkan perjuangan beliau mendakwakan Al-Quranul Karim atau agama beliau, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang wirid yang berbahagia, kalau kita pikir-pikiran kini, untuk apa kita kemari? Baponek-ponek mau bian waktu tabuang. Kalau kita colek secara syariat, memang tidak ada faedahnya. Namun apabila kita colek secara hakikat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita untuk datang ke surau kita untuk mempakajikan agamanya. Kita datang kemari untuk mencari jalan balik, jalan yang lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terminal awal kita adalah Allah dan terminal akhir kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak bila kita lupa tentang jalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu waktu kita bau umur 8 hari, itu kita lah mulai lupa kepada jalan atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Jin ayat 6 boleh. Allah istaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an wadaqah. Sia yang beristiqomah pada jalan ini, kata Allah, akan kami tuangi dengan petunjuk yang takkan pernah putus. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan jalan ini, tentu ada hendaknya kendaraan, ada penumpang, ada sopir, dan ada tujuan kita untuk menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di dalam surah yang kita untuk kajian kita malam kini, kita lihat surah At-Tin, itu mulai ayat pertama sampai ayat 8. Ikolah beberapa kali yang membahas di jemaah, baik itu di khutbah, namun ambo sebagai tukang kaji lah istilahnya kecil beliau, alung kuih juga leh maulah ayat itu. Seolah-olah ayat pun ndak omu habis-habisnya hakikat di dalamnya. Ya insyaallah kita kupi agak seketik sebagaimana yang telah dititipkan Allah kepada ambo, sehingga itu ambonya bisa membuka, sehingga apa nanti ambo curaikan, sehingga itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ilmu itu kepada ambo. Mudah-mudahan nanti bisa itu ambil sebagai pedoman hidup kita nanti, baik di dunia untuk keselamatan kita di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi tin dan zaitun, kata Allah. Ayat Al-Quranul Karim iku ibu-ibu bapak-bapak diturunkan kepada Nabi kita dari malaikat Jibril alaihissalam, dititipkan kepada kita sebagai umatnya untuk kita pakai, untuk kita amalkan. Kalau kita hanya tahu tegang terjemahan ayat, tidak tahu dengan hakikat ayat, apanya yang akan kita pakai dalam ayat itu. Kalau di terjemahan Departemen Agama, demi tin dan zaitun, cuman itu. Namun kalau kita kaji, kita gali, semakin dalam galian itu kiranya ada di diri kita seluruhnya yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattini wazaitun, demi tin, kata Allah. Apa itu tin? Tin adalah singgasana Allah yang ada di dalam diri manusia. Kata Allah, bumi dan langit tidak akan bisa menampung aku, kata Allah. Tetapi kolbunya orang beriman, itulah singgasanaku. Itu yang dimaksud dengan tin itu, ibu bapak. Apa yang dimaksud dengan tin itu? Kata guru-guru kita kajian hakikat, tin itu adalah kolbu di dalam diri kita. Buah tin itu sama dengan buah delima.
persis buah delima. Kalau kita bola buah delima itu ibu-ibu bapak, itu warnanya merah putih. Ada merahnya, ada putihnya. Itu melambangkan kepada lampu, cahaya. Nanti akan ketemu di dalam ayat, di sambungan ayat itu baladil amin, kota yang indah, kota yang aman. Kalau kota itu melambangkan dengan lampu yang berkelap-kelip. Di mana letaknya tin kok? Di dalam zaitun. Ma yang zaitun di tubuh awak kok ikonya yang zaitun. Tubuh zohiriyah gitu. Kendaraan terhebat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Teleskop yang paling canggih yang bisa melihat bintang. Apakah teleskop ada bintang ada di dalam teleskop? Tidak, tetapi teleskop bisa melihat bintang. Itulah tubuh kita. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kalau kita picingkan mata lahir kita. Ini yang dimaksud dengan kendaraan. Siapa yang istiqomah pada jalan ini, kalau ada jalan tentu ada kendaraan. Kalau ada kendaraan tentu ada sopirnya. Kalau ada sopir tentu ada penumpangnya. Kalau ada penumpang tentu ada alamat yang akan dituju. Kemana alamat yang mereka tuju. Petunjuk jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Al-Qur'anul Karim. Ini petunjuk jalan supaya kita jangan tersesat jalan. Harus ada pembimbing jalan. Siapa pembimbing jalan itu? Waliyan mursidan atau guru-guru kita. Itu yang akan menuntun jalan. Orang yang sudah biasa menempuh jalan itu. Banyak sekarang ini kaum muslimin sidang wirid yang berbahagia. Mereka mengaku tahu jalan tapi tidak pernah menempuh jalan itu. Cuman hanya mengaku-ngaku. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir zaman nanti akan lahir ulama-ulama berlidah. Artinya apa? Ulama yang pandai berbicara tapi tidak pandai melaksanakan. Pas waktunya sekarang ini. Sudah nongol, sudah banyak, sudah menjamur ulama-ulama berlidah. Kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Kalau ada penuntun jalan, tentu ada sopirnya kendaraan kita. Siapa sopir kendaraan kita? Adalah pikiran kita. Itu makanya mendiang guru kita dulu, cara mensucikan akal dan pemikiran, artinya mensucikan, memperbaiki sopir kita dengan ilmu dan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu bermanfaat ilmu yang kita pelajari kepada akhlak kita. Sekalipun tinggi ilmu kita, namun akhlak tidak berubah, tidak ada bermanfaat bagi si sopir. Kalau ilmu ada, bermanfaat ilmu itu bagi sopir, maka sopir tidak akan ugal-ugalan. Si sopir akan selalu bertanya kepada penumpang, mau diantarkan kemana kendaraan kita ini. Kalau memang ada sopir, ada petunjuk jalan, ada pembimbing jalan, ada tujuan yang akan kita tuju menuju jalan dengan kendaraan kita, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Jadi tin itu berletaknya di dalam zaitun, di dalam diri kita. Waturisin,
Di sana kita akan bertemu dengan gunung. Ini adalah amsal yang dimisalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kami buat perumpamaan di dalam ayat Al-Qur'an ini, kata Allah, tidak akan bisa mereka ketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang mati." Apakah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam pantas meminta kepada Allah menunjukkan kepada bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati? Seolah-olah Nabi kita Nabi Ibrahim tidak percaya kepada Allah, tetapi untuk menambah keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ibu-ibu bapak. Apa kata Allah? Ambil 4 ekor burung, cincang, taruh di atas gunung. Kalau kita pikir-pikir, mungkinkah Nabi Ibrahim mengantarkan burung yang dicincang ke atas puncak gunung? Tidak bisa diterima oleh akal kita. Tidak mungkin. Tapi itu adalah amsal, contoh, kata Allah. Mana gunung dalam diri kita? Yaitunya Sidratul Muntaha, istilahnya dalam Isra dan Mi'raj. Puncak kesadaran kita, puncak tertinggi daripada kita. Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, ditajalikan oleh Allah di puncak gunung juga. Inilah misal yang dimisalkan oleh Allah. Kalau pembimbing nanti, kita tidak melarang kemanapun kita menuntut ilmu, siapapun guru kita, tidak ada larangan untuk itu, asal mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan saling salah menyalahkan. Kita fokus jalan kita, saudara kita fokus di jalan saudara kita. Jangan mengacaukan jalan kita sendiri-sendiri. Kaum muslimin sedang wirid yang berbahagia. Wa hadzal baladil amin, kata Allah. Dan demi kota yang aman. Allah tidak menyatakan di sini mana kota yang aman. Dari kecil sampai sekarang sudah umur 53 tahun, tidak ada satu kota pun yang aman di dunia ini. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan kota Madinah, dijamin oleh Allah, tapi masih ada perampokan. Masih ada juga berbuat kemaksiatan di situ. Berarti bukan kota itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebenarnya kota yang dikatakan Allah kota yang aman itu? Yaitu kota yang ada di dalam diri kita. Kita harus bertemu dengan itu. Yang mudah-mudahan nanti, semoga sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita berpulang kembali kepada Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya nanti kota yang aman itu kepada kita. Disitulah tempat kita nanti. Di kota yang aman itu tidak ada berawal, tidak ada berakhir. Di situ tempatnya kita nanti. Kalau kita husnul khotimah, baik kesudahan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh menciptakan kami insan yang sempurna. Kalau kita tidak menyadari kita diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyadari kita lebih daripada makhluk lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita sadari itu, summa radadnahu asfala safilin, kata Allah. Aku turunkan derajat kepada asfal. Aspal artinya di bawah, hitam kelam, diinjak, digiling oleh roda, tempat buang air binatang ternak, di situ aspal. Siapakah mereka yang tidak tahu dengan kesempurnaan dirinya?
lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu ada hati tapi tidak pernah merasakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah melihat satupun tanda-tanda Allah berada dalam diri mereka. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itulah binatang ternak. Balhum adal, malah lebih buruk daripada binatang ternak. Ini yang dimaksud dengan asfal, kata Allah Subhanahu wa taala. Di bawah, derajat paling bawah sekali, lebih hina dari pedagang ternak. Tapi ada pengecualian di sini kaum muslimin, sedang wirid yang berbahagia. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang yang betul-betul beriman, bukan yang mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Sebab tingkatan daripada iman ini adalah 4. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Zikir pun ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. 4 ke atasnya pengajian kita. Makanya untuk mencapai derajat kita sebagai manusia yang soleh, yang tahu dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka guru kita mengarang itu 12 jenjang yang harus kita naiki baru sampai ke tingkat isbatul yakin. Wa amilus solihat. Orang-orang yang beramal betul-betul soleh, betul-betul ikhlas. Kalau kita mengatakan ikhlas, itu berarti belum ikhlas. Kalau kita sudah merasakan ikhlas, masih belum ikhlas. Jadi di mana ikhlas itu sebenarnya? Tidak lagi bisa dirasakan, tidak lagi bisa diomongkan. Itu yang ikhlas. Namun untuk mencapai ini, makanya Nabi menyatakan ketua guru kita tadi, tuntut ilmu mulai dari buayan, akhirnya nanti syakaratul maut. Apabila kita masuk ke liang lahat, di situ putus kita nanti menuntut ilmu. Alhamdulillah, jemaah kita pada hari ini, inilah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan agamanya. Mudah-mudahan nanti kita yang mendengarkan ilmu ini bisa kita transfer kepada anak cucu kita, apalagi tetangga kita, apalagi kepada kampung halaman kita. Insya Allah di situ nanti akan datang nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Allah di sini mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu ajrun. Apa artinya ajrun? Allah Subhanahu wa taala, bukan sifatnya, bukan af'alnya, tapi Allah itu sendiri. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka itu adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, pulang selamat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada surga, bukan kepada neraka, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan malam kini. Sebab itu titipan ilmu yang dititipkan Allah kepada Ambo, lah Ambo sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang berhadir pada malam kini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam kini ditambah dan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.